الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في حكم كتابه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. معاشر المسلمين وصحبة المؤمنين رحمكم الله. Marilah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberikan kesempatan oleh Allah yang tidak semua orang diberikannya, yaitu menghadiri sholat Jumat ini. Pada kesempatan kali ini khatib mengajak diri pribadi khatib sendiri kepada jamaah hadirin yang hadir pada sholat Jumat kali ini. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zulfatan ini rahimahullah, izinkan khatib menyampaikan sebuah peristiwa agung di bulan Asyura atau bulan Muharram. Kita hanya barangkali hanya mendengarkan atau dibuat bulan Asyura saja, yang dikenal dengan bubur tajin sorah. Apa di balik peristiwa ini? Beberapa waktu yang lalu kita memasuki hari ke-10 di bulan Muharram yang bisa kita kenal dengan sebutan Hari Asyura. Banyak peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi pada Hari Asyura. Pada khutbah singkat kali ini, khatib akan menceritakan beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada Hari Asyura. Peristiwa masa lalu tidak hanya untuk dikenal, tapi untuk diambil pelajaran bagi kehidupan kita di sekarang dan masa depan. Untuk diambil ibrah dalam urusan dunia dan akhirat, untuk diambil hikmahnya agar kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan mempersiapkan bekal kita untuk kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa sallallahu mu'minin rahimahullah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia bersabda, "Marra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-yahud asamu yawm Ashura faqala ma hadha min as-sawm qalu hadha al-yawm alladhi najja Allah Musa wa bani Israil al-ghar wa ulika fihi Fir'aun وهذا اليوم استوت فيه السفينة على الجود فصار نور وموسى بفضل الله تعالى فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم فأمر أصحابه بالصوم. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berjalan melewati sekelompok orang Yahudi yang telah berpuasa hari Asyura. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, puasa hari apa ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari tenggelam. Sedangkan Fir'aun yang hari ini tenggelam. Hari ini adalah hari ketika perahu Nabi Nuh berlalu di Bukit Al-Judi. Karena itu Nuh dan Musa berpuasa di hari ini karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Aku lebih berhak terhadap Musa dan lebih berhak untuk berpuasa hari ini. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahullah. Dalam hadis di atas disebutkan dua peristiwa dari sekian banyak peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura, yaitu berlakunya perang Nabi Nuh dengan selamat mengikuti judi dan selamatnya Nabi Musa dari kejaran dari Firaun bersama para tentaranya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya yang kafir. Beliaulah Nabi dan Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada orang-orang kafir. Para Nabi dan Rasul sebelumnya yaitu Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Idris rahimahullah diutus oleh Allah kepada kaumnya kaum muslimin. Umat ketika Nabi tersebut semuanya beragama Islam. Tidak ada satupun yang kafir. Dengan penuh kesabaran Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada mereka siang dan malam secara rahasia dan terang-terangan. Kadang-kala dengan menyampaikan kabar gembira dan terkadang memberikan peringatan tarhib. Beliau konsisten dalam berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi kebanyakan kaum yang tidak beriman, mereka tetap pada kesesatan dan kekafiran. Mereka memusuhi Nabi Nuh, menyakiti, melecehkan, bahkan memukulinya. Mereka tidak berhenti memukuli Nabi Nuh alaihissalam sampai beliau pingsan karena pukulan yang memiliki yang sangat keras sehingga mereka mengiranya telah mati. Lalu Allah menyembuhkannya. Itu semua tidak mengundurkan dan mematahkan semangatnya. Berkali-kali Nabi Nuh alaihissalam mengalami siksaan demi siksaan, tetapi beliau tetap kembali mengajak mereka agar beriman. Hal ini dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam secara terus-menerus tanpa patah semangat dan tanpa bosan, hingga Allah mewahyukan kepadanya bahwa tidak akan beriman kepadanya di antara kaumnya kecuali orang-orang yang telah beriman. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar orang-orang kafir dimusnahkan semuanya. Allah Ta'ala berfirman, wa qala Nuhun rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Yang artinya Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surah An-Nur ayat 26. Lalu Allah kirimkan kepada mereka azabnya. Allah timpakan kepada mereka banjir besar sehingga tidak menyisakan satu orang pun di antara orang-orang kafir. Allah selamatkan nabinya dan orang-orang yang beriman dan antara kaum-kaumnya yang menaiki perahu tersebut sehingga berlalu dengan selamat di bumi. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimahullah. Sedangkan Sayyidina Musa beliau hidup pada raja yang zalim dan melampaui batas, yaitu Firaun yang mengaku sebagai Tuhan. Allah memerintahkan Sayyidina Musa agar pergi kepada Firaun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah, dan kepada Firaun untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam, mentauhidkan Allah dan menyucikannya dari sekutu dan serupa. Maka Nabi Musa pergi dan memperlihatkan kepadanya mukjizat-mukjizat yang sangat menakjubkan dan membuktikan bahwa beliau benar-benar utusan Allah. Meskipun begitu, Firaun tetap kafir kepadanya, menolak dan bersikap congkak serta menyiksa dan menindas kaum Nabi Musa yang beriman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya dari kalangan Bani Israil keluar dari kota Mesir dengan jumlah 600.000 orang. Firaun mengejarnya bersama 1.600.000 pasukan karena ingin memusnahkan Musa dan orang-orang yang bersamanya. Akan tetapi Allah menolongnya. Allah bersabda, "Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr
Falfal wakala kulikin kafawil azim, yang artinya adalah lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu dengan tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul muslimin rahimakumullah. Laut terbelah menjadi 12 belahan, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Di antara setiap dua belahan ada jalan yang kering. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersama masuk ke laut. Fir'aun dan pasukannya pun dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka semua, dan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Sebagaimana Allah berfirman, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, yang artinya adalah dan kamu menyelamatkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam dan berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang memeluk Islam. Apakah sekarang kalian telah percaya pada sesungguhnya kalian telah berkata sejak dahulu, dan kalian termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Surah Yunus ayat 90 sampai 91. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul rahimahullah. Oleh sebab itu, para nabi Allah telah memberikan kepada kita contoh dan yang berdakwah kepada Allah dan bersabar untuk itu. Di atas garis perjuangan mereka inilah para sahabat dan para ulama berjalan. Mereka mendambakan, membuktikan jiwa dan raga untuk membela agama Allah. Teladan Al-Husain radhiyallahu anhu yang gugur syahid pada hari Asyura selalu ada dalam ingatan kita. Ketika beliau melihat orang yang tidak cakap pemimpin kaum muslimin ini meraih puncak kepemimpinan tanpa bayar dari tokoh-tokoh pembesar kaum muslimin yang berilmu dan bertakwa, maka beliau terang-terangan tentang hal itu dan menolak untuk dia. Al-Husain berpegang teguh dengan kebenaran dan konsisten dengannya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang terpenuhi pada beliau adalah putra dari Rasulullah, cucu dari Rasulullah Fatimah Zahra alaihissalam. Beliau gugur syahid secara zalim dan dibunuh kepalanya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, mari kita mohon kepada Allah agar memberikan taufik kepada kita untuk mengambil pelajaran dari sepak terjadi dari sejarah hidup orang-orang soleh tersebut dan berjalan di atas manhaj mereka. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul rahimahullah. Terakhir, di antara perkara yang diriwayatkan dari Nabi adalah kesunahan puasa hari Asyura, sebagaimana terdapat dalam hadis yang telah kami sebutkan di awal khutbah. Demikian juga disunahkan puasa hari Tasyu'a, yaitu pada 9 Muharram yang jatuh pada hari Jumat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dari mutakin dan asal bin asuman berkasi, jika aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan berpuasa tanggal 9. Hikmah dari puasa tanggal 9 sampai berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama adalah mengenai orang-orang Yahudi, karena mereka hanya berpuasa di tanggal 10 saja. Jika seorang tidak berpuasa tanggal 9 bersama tanggal 10, maka disunahkan berpuasa tanggal 11 Muharram bersama tanggal 10. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mughni menegaskan kesunahan puasa 3 hari sekaligus, yaitu tanggal 9, 10, 11 Muharram. Demikian khutbah singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والمؤمنات الأحياء منهم وأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والصفوف المختلفة والشتات والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، في فلسطين، في العراق، وفي السودان وغير ذلك. إنك على كل شيء قدير عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله